Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang memahami hadis dari segi kualitas dan kuantitasnya. Hadis kalau dilihat dari segi kuantitas terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Selanjutnya hadis dilihat dari segi kualitas adalah terbagi menjadi tiga: hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Kemudian setelah kita paham tentang pembagian daripada hadis secara kuantitas dan kualitas, marilah kita akan pelajari tentang pengertian daripada hadis-hadis tersebut, pembagian hadis tersebut. Kita mulai dari yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir di sini definisinya adalah secara etimologi berarti mutabbi, atau yang artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, hadis mutawatir didefinisikan oleh para ulama adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Inilah pengertian tentang hadis mutawatir. Selanjutnya kita beralih kepada hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 orang atau lebih, namun tidak mencakupi tingkat mutawatir. Artinya pada tiap tabaqah jumlah rawi hadis ahad bisa hanya terdiri dari 1 rawi, 2 atau 3 rawi saja, dan tidak mencapai derajat mutawatir. Inilah pengertian daripada hadis ahad. Dan hadis ahad itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Inilah pembagian daripada hadis ahad. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan ke definisi daripada hadis, pembagian hadis ahad yang tadi. Kita mulai dari yang pertama adalah hadis masyhur. Hadis masyhur di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Sedangkan hadis ahad, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu habaqah, kemudian pada habaqah selanjutnya banyak rawi yang meriwayatkannya. Inilah pengertian daripada hadis aziz. Kemudian selanjutnya hadis gharib. Secara terminologi, kata gharib dari ghoraba yang ribu, yang artinya menyendiri, atau asing, ya. Saya ulangi, yang artinya menyendiri, asing, atau terpisah. Sedangkan secara terminologi, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dimanapun tempat sanad itu terjadi. Inilah pengertian daripada hadis gharib. Baiklah, anak sekalian, kalau kita sudah paham tentang hadis, pembagian hadis ahad tadi, kita lanjutkan ke hadis ditinjau dari segi kualitasnya. Nah, hadis ditinjau dari segi kualitasnya terbagi menjadi 3 tadi. Yang pertama adalah hadis sahih, kemudian hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, setelah kita paham tentang pembagian hadis tersebut, maka kita akan lanjutkan ke definisi daripada hadis-hadis yang tadi. Yang pertama di sini hadis sahih. Hadis sahih di sini menurut Ibnu Salah adalah hadis sanad atau hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan dabit dari orang yang adil dan dabit.
hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan dan cacat. Saya ulangi, hadis sahih adalah hadis sahih menurut Ibnu Salah adalah hadis musnad atau hadis yang mempunyai sanad yang bersambung sanadnya dan dinukil oleh seorang yang adil dan dabit dari orang yang adil dan dabit hingga akhir sanadnya tanpa ada kejanggalan cacat. Selanjutnya hadis hasan. Hadis hasan di sini berasal dari al-husnu yang berarti al-jamadu, yang artinya kecantikan dan keindahan. Adapun tentang definisi daripada hadis hasan ini ada beberapa pendapat di kalangan para muhaddisin. Pertama, di antaranya pendapat yang pertama adalah dari Abu Isa At-Tirmizi. Hadis hasan didefinisikan sebagai berikut: hadis yang sanadnya tidak terdapat orang yang terdahulu bohong, hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan tidak hanya dalam satu jalur rawinya. Ya. Kemudian definisi daripada yang lebih jelas tentang hadis hasan ini adalah yang lebih detail. Definisi daripada hadis hasan yang lebih detail adalah yang dibutuhkan oleh kebanyakan ulama hadis, yaitu hadis yang dinukil oleh seorang yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya, bersambung sanadnya dan tidak terdapat cacat serta kejanggalan pada matanya. Inilah pengertian tentang hadis hasan. Kemudian yang terakhir di sini adalah hadis dhaif. Hadis dhaif di sini didefinisikan adalah hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Nah, inilah pengertian tentang hadis dilihat dari segi kualitasnya. Saya ulangi, inilah segelumit penjelasan tentang hadis. Pengertian hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Nah, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.